Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan adik iparnya ke polisi karena diduga menculik bayinya berusia 2 bulan. Ternyata penculikan hanya karangan istri pelapor untuk menghindari tagihan utang dari adiknya. Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menerima laporan penculikan bayi dari seorang pria. Ia mengatakan bahwa bayinya berusia 2 bulan diculik oleh adik iparnya. Polisi kemudian mendatangi rumah terlapor di kawasan Kecamatan Makassar pada Kamis malam. Polisi mendapati bayi pelapor sedang bersama adik iparnya. Polisi membawa terlapor bersama bayi pelapor ke kantor polisi untuk pemeriksaan intensif. Namun setelah diperiksa polisi, ternyata kejadian sebenarnya bukan penculikan, namun istri pelapor sendiri yang menitipkan bayi ke adiknya. Tidak benar adanya penculikan terhadap anak saya, di mana saya membuat laporan tersebut karena informasi yang saya dapat dari istri saya tersebut mengatakan bahwa anak kami telah diculik, sehingga saya tidak mengklarifikasi kebenarannya dan langsung membuat laporan di mana kejadian. Sebenarnya yakni istri saya hanya menitipkan anak saya kepada saudari kandungnya untuk dijaga. Motif istri korban membohongi suaminya untuk menghindari utang kepada adiknya. Ayahnya melaporkan ternyata karena ibu kandungnya ini membuat cerita bahwa anaknya telah diculik oleh adiknya. Motifnya seperti itu? Kalau motifnya saat kami tanyakan dari ibunya ini ternyata mempunyai hutang kepada adiknya sebesar 3.500.000 namun tidak berani menyampaikan kepada suaminya. Permasalahan ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Sesosok mayat bayi laki-laki ditemukan di dalam sebuah sumur warga di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Diduga bayi merupakan hasil hubungan gelap dan sengaja dibuang oleh orang tuanya. Warga desa Papat Asri, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat bayi di dalam sumur sedalam 5 meter. Saat ditemukan, kondisi bayi mengenaskan karena lehernya terjerat tali tas dan ditutupi baju. Mayat bayi tak berdosa ini diketahui usai seorang warga desa yang mencium aroma mencurigakan di sekitar sumur. Awalnya yang jelas itu kan yang pertama Pak, itu ada yang ngurus di balai desa ini yang ngurusin bersih-bersih. Nah ini kalau melihat tanaman, kok lewat di sekitar sumur itu ada baunya gitu loh. Nah kok dilihat, loh ini bayi apa boneka kan gitu. Nah terus dia lari nyari kawan, suruh lihat ini bayi apa boneka. Sementara itu, polisi menduga bayi merupakan hasil hubungan gelap dan sengaja dibunuh. Dari olah TKP, bayi diperkirakan berusia 2 hari. Kalau untuk berdasarkan oleh TKP ini kemungkinan mayat ini sudah berumur sekitar 2 hari karena sudah mulai proses pembusukan. Kemudian ada kain sejenis kerudung warna hijau dengan posisi terikat di leher. Polisi masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi guna memburu pelaku. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, jasad bayi hasil aborsi ditemukan di sebuah kamar indekos. Penemuan berawal dari pertolongan medis kepada seorang wanita yang mengalami pendarahan. Dalam pemeriksaan, diketahui wanita tersebut baru menjalani proses persalinan tanpa bantuan tenaga medis. Tim Inafis dan aparat Polresta Samarinda, Kalimantan Timur mengevakuasi sesosok janin bayi dari salah satu kamar indekos di Jalan Walter Mongonsidi. Diperkirakan janin yang sudah mengeluarkan bau tersebut berusia 6 bulan. Tindakan aborsi tersebut dilakukan seorang penghuni indekos yang masih berstatus sebagai mahasiswi. Pelaku dengan sengaja menggugurkan janin yang dikandungnya menggunakan obat dan minuman bersoda. Kasus aborsi terungkap saat pelaku mendapat tindakan medis akibat perdarahan. Dalam pemeriksaan diketahui pelaku baru menjalani proses persalinan tanpa bantuan tenaga medis.
Dan ini tetap akan kita lanjuti dan akan kita periksa. Ya. Barang bukti yang ditemukan apa aja, Bang? Untuk sementara obat-obatan dan minuman bersoda. Kalau aku perhatikan keseharian sih orangnya tertutup ya. Tertutup. Ya kalau misalnya ke warung aja dia belanja gitu. Walaupun kalau ngobrol ya gitu-gitu aja. Nggak yang panjang lebar itu enggak. Ya sekedarnya aja. Sebelum menjalani pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani untuk visum serta menjalani perawatan intensif. Informasi ini menutup realita hari ini. Saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menerima laporan penculikan bayi dari seorang pria.